Langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 dimulai dengan laga babak kualifikasi melawan Brunei Darussalam, dan untuk membahas bagaimana kans serta performa timnas untuk bisa lolos ke babak berikutnya sudah bergabung bersama kami ada Tommy Welly, pengamat sepak bola. Selamat sore Bung Tommy. Selamat sore Tiffany. Oke, jadi kita akan membahas kans, kemudian juga evaluasi performa. Nah, kalau di leg pertama kemarin di Jakarta melawan Brunei, yang kita tahu notabene peringkat dan kekuatannya jauh di bawah, timnas mampu unggul 2-0 ya, hanya mampu unggul 2-0 di babak pertama meskipun bisa diselesaikan dengan skor akhir 6-0. Bagaimana kemudian Bung Tommy melihat performa, kita evaluasi performa dari timnas kemarin? Ya, soal finishing ya, soal bagaimana membongkar pertahanan Brunei. Karena Brunei kualitasnya di bawah kita jauh sehingga mereka main bertahan, parkir bus lah. Jadi problema di babak pertama atau sepanjang pertandingan itu adalah membongkar pertahanan Brunei yang parkir bus. Strategi pelatih Sinteyong dengan menurunkan sekaligus 3 strikernya, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka, ternyata tidak efektif atau tidak maksimal karena hanya 2 yang jadi gol. Secara formasi yang dimainkan 4-2-4 gitu loh. Menumpuk, menurunkan 3 striker sekaligus ternyata tidak berdampak maksimal atau efektif. Di babak kedua ketika strikernya diganti, ditarik Dendi dan Hoki Caraka, lalu masuk Sananta, justru menambah gol menjadi 4. Artinya permainan lebih cair, membongkar pertahanan lebih efektif, termasuk dengan mengganti Maklok dengan Ricky Kambuaya. Jadi perubahan di babak kedua, pergantian pemain lebih tepat atau menghidupkan permainan atau membuat permainan Indonesia lebih efektif. Oke, Bung Tommy, kalau misalkan timnas Indonesia bisa lolos ke babak berikutnya, kita tahu sudah ada 3, ada Vietnam, ada Filipina, kemudian juga ada Irak. Nah, kita akan teropong bagaimana kekuatan dari masing-masing tim dari negara ini, Irak, kemudian Filipina dan juga Vietnam. Ya, kalau pakai urutan kualitas tentu saja Irak yang pertama, di situ menjadi lawan terberat, kedua Vietnam, ketiga Filipina. Jadi kalau anggaplah kita bisa mengatasi Filipina, hitung-hitungan di atas kertas, sepertinya Filipina bisa diatasi, maka persaingan berat atau pertarungan berat adalah menghadapi Vietnam dan juga Irak. Saya pikir pertarungannya itu, persaingannya itu. Oke, kalau untuk Vietnam, kemudian Filipina mungkin sudah banyak sedikit Indonesia lebih familiar karena lebih sering untuk bertemu di gelaran di Asia Tenggara. Bagaimana kemudian dengan Irak itu tadi, kalau misalnya tadi mungkin yang tadi Bung Tommy bilang sebenarnya yang paling harus diperhatikan adalah Irak gitu. Nah, apa yang harus mungkin diperhatikan dari mulai sisi strategi dan lain sebagainya dari timnas Indonesia ini? Ya pasti ya. Sebelum Irak, saya pikir Vietnam. Vietnam akan selalu menyulitkan. Kalau kita bicara dalam kurun waktu misalnya 5 tahun ke belakang, di Asia Tenggara saja kekuatannya bergeser dari Thailand ke Vietnam. Atau Vietnam dan Thailand bergantian menjadi sangat stabil gitu loh. Indonesia ada di antaranya, mengganggu kestabilan mereka. Jadi ini juga persaingan yang nggak mudah buat Indonesia, Vietnam. Irak pernah juara Piala Asia 2007. Artinya secara reputasi sepak bola, Irak lebih punya nama di level Asia. Secara tradisi juga Irak dalam kualifikasi Piala Dunia, dia bisa masuk ke 12 besar Asia gitu loh. Untuk memperebutkan 4,5 tiket kalau kemarin-kemarin ya. Tapi untuk 2026 ini kan 8,5 tiket yang bisa lolos. Jadi saya pikir kita ada peluang, tapi memang tidak mudah. Irak punya reputasi, Irak punya kualitas di Asia, Vietnam juga nggak akan mudah. Mungkin Filipina lah yang mungkin kita bisa lebih merasa optimis, bisa atasi gitu loh. Oke, kalau tadi mungkin di sebelumnya Bung Tommy sudah mengatakan bahwa ketika permainan kemarin melawan Brunei itu di babak kedua sudah mulai sedikit banyak sudah cair lah. Nah, itu dari sisi strategi, kemudian bagaimana para pemain ini merumput ya. Nah, kalau dari sisi komposisi tim, melihat bagaimana kemudian komposisi yang dibuat
racikan yang dibuat oleh Coach Sintayong ini sudah bisa membuat kita sedikit banyak lebih optimistis untuk bisa maju ke babak selanjutnya? Kalau lawan Brunei, udah pastilah kita bisa lewati lah. Jadi kita akan ada di babak kualifikasi kedua, ronde kedua, yang lawan Vietnam, Irak, dan Filipina. Kalau ukuran Brunei nggak bisa dijadikan ukuran karena kualitasnya di bawah. Kalau bicara Brunei, lebih tepatnya ini adalah bagian dari pemanasan, bagian dari persiapan timnas kita menghadapi kualifikasi ronde 2 babak 2 itu tadi. Karena Brunei sangat jauh kualitasnya, mereka juga hanya bisa bertahan, sesekali serangan balik. Jadi sebetulnya sih nggak terlalu menguji kualitas kita ya. Jadi kita nggak bisa mengukur kemenangan dari Brunei itu adalah bagaimana nggak bisa jadi ukuran. Makanya parameternya mungkin hanya 2 kalau lawan Brunei. 1, harus menang dengan banyak gol. 2, nggak boleh kebobolan. Oke, Bung Tommy, ketika kemarin melawan Brunei, kalau Bung Tommy juga perhatikan, ada satu sosok, ada satu wajah baru di tribun, ada pemain naturalisasi Nathan Choaon yang mungkin diprediksi sebagian besar orang ini akan digayat oleh Ketua Umum PSSI untuk dinaturalisasi. Nah, bagaimana kemudian melihat sosok Nathan ini? Apakah memang kita masih memerlukan pemain-pemain naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas kita? Karena selain Nathan ada juga beberapa nama yang yang santer beredar, ada Jai Itzes, ada Tom Haye, kemudian juga ada dari pemain Inter Milan, ada Emil Audero Mulyadi yang katanya bisa masuk dalam gerombolan atau gelombang naturalisasi ini. Oke, Nathan Choaon saya pikir belum main juga di Swansea ya. Walaupun Swansea adalah klub championship gitu loh. Jadi ada di klub yang levelnya bagus lah di Liga Inggris. Cuma karena belum main, saya belum bisa melihat kualitasnya gitu loh. Pertanyaan berikutnya adalah, lini belakang kita udah cukup sebetulnya secara materi gitu loh. Tapi kalau lihat naturalisasi atau calon atau prospek naturalisasi berikutnya adalah Nathan Choaon yang juga pemain belakang, lalu ada Jai Itzes juga pemain belakang. Ini sebetulnya apakah sesuai dengan kebutuhan kita apa enggak gitu loh. Karena di belakang, contoh di kiri ada Pratama Arhan, ada Sen Patinama, ada Edo Febriansyah. Di bek tengah ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Farudin, ada beberapa nama pemain lainnya. Di kanan ada Asnawi, ada Sandy Walsh, dan sebagainya. Jadi apakah menambah pemain belakang itu prioritas? Sementara di lini depan menurut saya sih belum ada yang cukup paten atau yang sangat brilian lah. Oke. Tanpa memberikan harapan, paling produktif atau insting golnya paling kelihatan, tetapi apakah cukup dengan Sananta misalnya gitu. Nah, persoalannya kita harus percaya diri juga dengan Sananta gitu. Apakah demi sebuah hasil kemudian kita mengambil jalan pintas, tergesa-gesa, terburu-buru gitu. Oke, jadi opsi naturalisasi di situ, gitu. Tapi apakah membangun tim nasional seperti ini satu-satunya cara? Ini kan pertanyaan besar bagi stakeholder sepak bola, bagi federasi gitu. Oke, jadi opsi naturalisasi sebenarnya belum terlalu tepat atau belum terlalu dibutuhkan untuk saat ini ya, mengingat itu tadi yang... Ini kan ada 5 ya, sudah ada 5 kalau nggak salah. Ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, ada Sen Patinama di belakang. Ada Ivan Jenner di tengah dan ada Rafael Struijk gitu loh. Saya pikir 5 ini udah cukup maksimal, tinggal bagaimana pos-pos lainnya juga bisa lebih kuat gitu loh. Jadi kalau dengan 3 pemain belakang yang baru, ada naturalisasi Jordi Amat, Sen, dan Sandy Walsh, apakah perlu lagi naturalisasi yang posisinya pemain belakang? Pertanyaannya itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Urgent itu di pos mana gitu, yang urgent gitu. Oke. Kita akan lihat bagaimana permainan Indonesia melawan Brunei. Apakah secair seperti yang sebelumnya? Kita akan lihat pantau bagaimana perkembangannya. Terima kasih Bung Tommy sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected Sports Corner pada sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Tiffany.